Sementara itu, pemirsa, banjir yang menerjang wilayah Demak membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Data BPBD Demak per Sabtu 10 Februari pukul 19 malam, jumlah pengungsi sebanyak 28.037 jiwa yang tersebar di 28 titik lokasi di Demak hingga Kudus. Banjir yang menerjang pemukiman warga di Demak akibat tanggul jebol memaksa puluhan ribu jiwa mengungsi. Hingga Minggu siang, relawan dan petugas BPBD masih terus berjibaku menyelamatkan ribuan warga yang terjebak banjir pada sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Salah seorang pengungsi, Siti Solika, menceritakan perjuangannya menyelamatkan diri bersama sang buah hati. Air yang datang dengan cepat menenggelamkan rumahnya. Situasi tersebut memaksanya dan orang tuanya yang sudah lanjut usia menerjang banjir menyelamatkan diri ke lokasi aman. Ia hanya bisa membawa pakaian yang dipakai dan sebotol air mineral. Tidak hanya itu, ia harus berjuang menghangatkan si buah hati yang kedinginan. Saya tahunya itu alirannya tuh sangat deras sekali toh Mas. Saya udah persiapan buat perlengkapan anak saya, ya mandi, ya baju, ya ada minuman juga, ya roti. Tapi itu terus aliran masuk dari dapur menuju ke kamar sampai ke luar itu udah penuh sekali. Terus saya bergegas sama keluarga dari semalam. Dari semalam? Iya. Di mana itu? Di Tanggul. Sama siapa saja? Sama keluarga saya. Masuk. Ini sama anak saya. Kondisi malam bagaimana? Ada atap atau bagaimana? Nggak ada atap sama sekali, cuma mengandalkan karpet buat tidur. Sementara itu, petugas BPBD Agus Hartono mengatakan posko pengungsian di Kudus terus bertambah lantaran kondisi banjir yang belum juga surut. Dari update data BPBD Kudus, terdapat 2.525 jiwa warga Demak mengungsi di 17 titik lokasi di Kudus. Nambah untuk korban dari banjir ini bertambah. Untuk titik pengungsian juga ditambah Pak dari kemarin? Yang tadinya dari 3 titik sekarang jadi 12. Ini Pak. Untuk logistik kita obat-obatan karena udah terlalu lama. Ya kita pasti ada mulai ada yang terus terang, demam ataupun pusing-pusing itu. Perjuangan Siti Solika adalah satu di antara ratusan warga Karanganyar Demak yang menjadi korban banjir. Update terbaru dari data BPBD Demak Sabtu 10 Februari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wilayah terdampak yaitu di 38 desa pada 7 kecamatan, di mana 75.667 jiwa terdampak, 28.037 jiwa mengungsi pada 28 titik lokasi di Demak hingga Kudus. Jamaah Demak, Jawa Tengah. Untuk mengetahui seperti apa situasi di lokasi pengungsian banjir, kita terhubung dengan kontributor BTV Jamaah. Selamat sore Jamaah, ada berapa banyak warga yang mengungsi dan berapa banyak posko pengungsian yang disediakan? Ya, selamat sore Stefani juga pemirsa. Hingga update data dalam penanganan banjir di Demak saat ini kami memperoleh informasi terbaru dari update data BPBD Demak per 10 Februari pukul 7 malam kemarin, di mana banjir masih merendam pada 7 kecamatan di 38 desa, di mana di sini terdapat 75.000 jiwa, 667 jiwa terdampak dalam banjir ini, di mana 28.000 jiwa sendiri itu mengungsi di berbagai tempat pengungsian yang tersebar di Kabupaten Kudus maupun di Demak sendiri. Di mana terdapat sekira 28 tempat posko pengungsian, mulai dari balai desa, sekolahan, dari polsek hingga Koramil, menjadi tempat pengungsian bagi warga terdampak banjir ini. Banjir terparah sendiri berada di wilayah Kecamatan Karanganyar,
di wilayah Kecamatan Karanganyar terdapat 12 desa. Kemudian dampak terparah kedua berada di Kecamatan Dempet terdapat 8 desa. Kemudian di Kecamatan Gajah terdapat 6 desa. Di mana desa-desa wilayah tersebut merupakan dampak terparah karena jebolnya tanggul yang berada di wilayah Kecamatan Karanganyar turut di Desa Tanjung, di mana terdapatnya jebolan yang cukup besar sehingga berdampak pada sejumlah desa hingga kecamatan yang lain. Hingga kini pengungsi terpantau terus berdatangan, di mana karena warga kondisi banjir belum juga menunjukkan kondisi surut sehingga warga memilih sebagian mengungsi hingga ke tempat pengungsian kali ini. Di mana dalam pantauan kami debit air banjir di wilayah permukiman pada hari ini alami peningkatan lagi, di mana peningkatan banjir tersebut karena debit air Sungai Wulan yang kembali naik dari hulu di kawasan sekitar Grobogan dan Blora, sehingga kondisi debit air menaik sehingga adanya banjir yang kembali alami peningkatan lagi di kawasan permukiman hingga masih menutup melumpuhkan jalur Pantura dari Kudus menuju Demak maupun kembalinya. Stefani. Lalu apa saja bantuan yang masih dibutuhkan para pengungsi jamaah? Stefani, dalam pantauan kami, pengungsi sendiri masih membutuhkan dari kebutuhan bayi, mulai dari popok, selimut, dan susu hingga perlengkapan buku bayi lainnya. Banyaknya pengungsi yang tersebar dari berbagai titik, sehingga kebutuhan bayi tersebut masih sangat dibutuhkan. Selain itu, kebutuhan lain seperti logistik pun dari keterangan BPBD Provinsi Jawa Tengah masih bantuan apapun masih diterima hingga karena kondisi banyaknya mencapai puluhan ribu jiwa yang mengungsi masih terus ditampung dan dikelola disalurkan ke sejumlah titik yang berada di sebar di sebelah wilayah dari Demak hingga Kudus. Seperti di tempat kami melaporkan kali ini, di pengungsian Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang merupakan batas dari Demak hingga Kudus. Pengungsian sini sendiri mereka tadi sempat bercerita kepada kami mengeluhkan sanitasi dari kamar mandi. Terbatasnya kamar mandi, tetap banyaknya pengungsi mencapai sekira 250-an di sini, sehingga mereka harus sabar bergantian untuk kamar mandi dan terbatasnya air bersih sehingga ketika mereka masuk kamar mandi ada yang mengaku harus menunggu air diisi terlebih dahulu hingga bisa untuk melakukan aktivitas mandi ataupun kebutuhan yang lain. Seperti itu, Stefani. Bagaimana kondisi para pengungsi saat ini jamaah? Apakah masih dalam kondisi sehat atau ada yang mulai terserang penyakit? Stefani, juga pemirsa terkait kondisi kesehatan sendiri, mulai mayoritas mereka sudah mulai mengeluhkan demam, karena untuk anak-anak ada mengeluhkan demam. Namun kondisi tersebut untuk di posko pengungsian sendiri masih dalam penanganan tim medis yang standby 24 jam. Mayoritas mereka mengeluhkan pegal, demam, nyeri hingga karena kondisi usai terpaut dengan kondisi genangan banjir yang cukup dalam di permukiman mereka. Terus kemudian selain itu, selain warga yang bertahan di pengungsian dalam pantauan, ada sekira dalam laporan kami yang kami terima terdapat 5 warga Kabupaten Demak ini dilarikan ke rumah sakit RSUD Kudus untuk penanganan medis lebih lanjut. Sementara dalam 7 warga Demak lainnya menjalani rawat jalan usai dalam proses evakuasi beberapa waktu yang lalu. Stefani. Iya, jamaah, banjir di Demak ini kan sudah cukup lama terjadi. Apa kemudian upaya pemerintah untuk menanggulangi banjir ini? Ya, dalam penanganan banjir kali ini sudah terdapat beberapa mobil pompa air, truk pompa air yang disiagakan di lokasi kali ini. Pompa air tersebut dimaksimalkan untuk memompa dari permukiman warga untuk dibuang kembali ke Sungai Wulan.
Selain itu, untuk penanganan tanggul darurat sendiri hingga kini masih terus dimaksimalkan. Terdapat sekira dalam malam kami ada 4 alat berat dikerahkan dalam penanganan membuat tanggul darurat agar segera dapat tertutup sehingga debit air yang mengalir ke sungai segera teratasi dan banjir segera surut. Begitu, Stefani. Baik, terima kasih jamaah kontributor BTV di Demak atas laporannya. Selamat bertugas kembali.